datang, ketemu lagi dengan aku Ananda, dan aku akan kembali ke segmen celoteh buku. Oke, pada video kali ini aku akan mereview salah satu buku yang aku pinjam dari temanku. Ini buku kumpulan tulisan gitu yang jenisnya romance. Judulnya Ceram Setelah Tidak Denganmu dari Yusuf Hamdani. Oke, jadi buku Setelah Tidak Denganmu dari Yusuf Hamdani ini diterbitkan oleh Media Kita. Terus ini tebal halamannya 160 halaman dengan isi dari kumpulan-kumpulan tulisan pendek-pendek itu. Terus apa sih yang membuat aku tuh tertarik untuk membaca buku ini? Ya karena kayak aku lagi pengen membiasakan diriku mengisi waktu luangku dengan membaca lagi, karena aku udah gak ada bahan bacaan. Terus yang aku beli juga self improvement, kayak aku butuh sesuatu yang biasanya bisa memancing aku untuk nulis gitu, dan kebetulan jenis-jenis yang kayak gini yang memancing aku untuk nulis. Sinopsisnya ini singkat tapi menarik menurut aku ya. Oke, aku coba bacain aja. Hari ini aku bersyukur tak ada lagi kamu di hidupku. Memang benar, kehilangan itu akan menuntun untuk bertemu seseorang yang lebih baik. Ikhlaskan kamu menjadi kenangan selamanya. Tak perlu khawatir bagaimana hari-hariku yang tak lagi mengkhawatirkanmu. Kuharap hidupmu menyenangkan. Terima kasih sudah pergi. Yusuf Hamdani. Oke, ketika mau baca sinopsisnya ini, aku kupas dari sinopsisnya dulu ya. Kenapa aku pada akhirnya tertarik untuk membaca ini? Aku penasaran dengan seseorang yang merasa bersyukur setelah tak lagi dibersamai. Kayak gimana sih dia bisa mencapai titik itu gitu. Walaupun sering juga sih aku ketika merasakan ketika nggak lagi bersama orang itu lebih bahagia. Bukan hanya dalam hubungan percintaan ya, tapi misalnya dalam pertemanan, ketika udah nggak ada lagi sosok dia tuh kayak lebih tenang, lebih apa gitu kan, kayak mungkin itu yang dimaksud toxic relationship. Terus kayak benar juga nih ketika aku membaca ini, kayak oh iya, kehilangan akan menuntun orang yang lebih baik. Kayak benar juga nih yang katanya yang datang itu akan lebih baik daripada yang pergi. Nah, aku pengen tahu gimana pada akhirnya dia mencapai titik kesadaran itu. Terus kayak dia bisa mengikhlaskan untuk masa lalunya ini cuma menjadi kenangan, dan dia mendoakan masa lalunya ini baik-baik aja gitu. Kayak wah, ini kayaknya tentang keikhlasan dalam mencintai dan dalam melepaskan gitu. Makanya kenapa aku tertarik. Terus ketika aku membaca halaman depannya sih yang membuat aku tuh semakin kayak gitu lah, kayak aku speechless gitu sih. Nggak tahu ya, lebay banget sih gue emang, tapi kayak memang ketika mau baca ini tuh kayak agak ada perasaan yang kayak gimana gitu. Dia tulisnya gini, yang digenggam bisa lepas, yang dijaga bisa hilang, yang dinanti bisa tidak kembali, yang diperjuangkan bisa tidak menghargai, yang dicintai bisa pergi. Tugas kita hanya berjuang dengan baik. Kayak buku ini menyadarkan bahwa apa yang kita punya nggak selamanya punya kita, dan yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi diri kita yang baik dan memperlakukan dia dengan baik. Kayak itu membuat aku belajar untuk oke, gue harus bisa menguasai diri gue agar gue bisa memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Dan ketika membaca isinya, ini kan kumpulan tulisan gitu ya, kayak tulisan-tulisan singkat yang dimana kayak aku ngebaca ini dari si cowok yang abis diputusin sama ceweknya, dan gimana dia berjuang menghadapi rasa sakit hati, patah hatinya itu sampai dia mencapai titik keikhlasan. Kayak aku membacanya kayak
nih perjuangan cowoknya ini gak mudah ya, ketika dia diputusin terus dia masih ada rasa, dan ketika dia dianggap sebercanda itu dengan si perempuannya sampai pada akhirnya dilepaskan, dan hubungan tapi kayak ada perasaan yang belum selesai di masa lalu, atau dia bertemu dengan orang baru dan lebih kayak tertarik gitu, kayak aduh nggak kebayang nanti kalau ini kayak kalau gue jadi mengalami situasi kayak gitu kayak gimana, kayak aku tuh kayak gitu, dan salut banget gitu sama si cowok. Ya pokoknya kayak aku salut sih sama sama jalan kisahnya ini, walaupun dia bentuknya tulisan-tulisan kayak diary, kayak aku bisa mempelajari gimana kayak dia mencapai titik keikhlasan meskipun itu nggak mudah, meskipun itu sulit, jatuh bangun dia beradaptasi dan bisa sembuh dari lukanya itu. Buku ini cocok banget untuk kalian yang lagi merasa kehilangan atau yang ingin mengikhlaskan orang yang kalian sayang. Memang gak ada yang bisa siap sih dengan kehilangan, tapi kayak membaca buku ini membuatku berpikir bahwa tak selalu kenangan itu menyakitkan. Oke. Ya, mungkin sekian review dari aku. Kalau lebihnya mohon maaf karena ya gitulah ya, aku agak random gitu. Dan thank you for watching my video. See you.